kita semua kan pengen sukses. Tapi seringnya kita mikir kalau mau hasil yang gede, ya aksinya harus gede juga. Nah, gimana kalau ternyata cara pikir itu keliru? Yuk, kita bedah ide keren dari buku fenomenal Atomic Habits karya James Clear yang ngebuktiin kalau hasil luar biasa itu justru lahir dari perubahan-perubahan yang kelihatannya sepele banget. Coba deh, jujur, pertanyaan ini relate banget kan buat kita semua? Kita pasti pernah semangat banget memulai kebiasaan baru, mau olahraga, makan sehat, belajar skill baru, tapi entah kenapa, di tengah jalan kok ya, semangatnya nguap gitu aja. Kenapa sih konsisten itu susah banget? Nah, jawabannya ini yang seru, mungkin bakal bikin Anda kaget. Soalnya, ini benar-benar kebalikan dari yang biasa kita pikirin. Kuncinya itu ada di sebuah kisah nyata yang luar biasa, tentang gimana perubahan-perubahan super kecil bisa menciptakan sebuah dominasi yang, nggak kebayang deh. Filosofi di baliknya itu namanya agregasi keuntungan marginal. Kedengarannya emang agak ribet ya, tapi konsepnya simple banget. Coba deh cari perbaikan 1% aja dalam semua hal yang kamu lakuin, sekecil apapun itu. Kenapa? Karena saat semua perbaikan kecil itu ngumpul, dampaknya jadi raksasa. Oke, biar kebayang kita lihat contoh nyatanya. Di tahun 2003, tim sepeda profesional Inggris itu bisa dibilang tim yang biasa-biasa aja. Bayangin, selama 100 tahun, mereka cuma menang 1 medali emas Olimpiade. Bahkan saking gak dianggapnya, pabrikan sepeda terbaik pun gak mau jual produk mereka ke tim ini. Takut ngerusak citra merek katanya. Lalu datanglah orang ini, Dave Brailsford, dengan strategi barunya. Dan coba lihat deh, seberapa gila mereka nyari perbaikan ini. Mereka nyari peningkatan 1% di area yang nggak pernah kepikiran sama sekali. Bukan cuma soal sepedanya loh, mereka sampai nyari bantol yang paling pas buat tidur, manggil ahli bedah buat ngajarin cara cuci tangan yang benar biar nggak gampang sakit, bahkan sampai ngecat interior truk tim jadi putih, cuma biar bisa lihat debu terkecil yang mungkin nempel di sepeda. Setiap detail kecil. Terus hasilnya gimana? Nah ini dia, dalam waktu 10 tahun, tim yang tadinya diremehin ini berubah total. Mereka menang 188 kejuaraan dunia, dapat 66 medali emas, dan 5 kali juara Tour de France. Ini dianggap sebagai salah satu kisah sukses paling gila dalam sejarah balap sepeda. Semua itu berkat perbaikan 1%. Kok bisa ya? Gimana caranya perubahan-perubahan sekecil itu bisa ngasih hasil yang sedahsyat ini? Jawabannya ada di sebuah prinsip matematika yang sebenarnya kita semua tahu, tapi sering banget kita lupain pas ngomongin pengembangan diri. Yuk kita main-main dikit sama angka. Kalau kamu bisa jadi 1% lebih baik setiap hari selama setahun penuh, hitungannya kan jadi gini. 1,01 dipangkatin 365. Coba tebak, hasilnya kira-kira berapa? Dan hasilnya bukan jadi 365% lebih baik, tapi hampir 38 kali lipat lebih baik dari titik awal Anda. Gila kan? Inilah yang namanya kekuatan efek gabungan atau compounding effect. Peningkatan kecil yang konsisten itu bakal berlipat-lipat ganda seiring waktu. Nah ini visualnya biar lebih jelas. Kebiasaan baik itu ibarat bunga majemuknya pengembangan diri. Di awal-awal perubahannya emang hampir nggak kelihatan. Tapi lihat deh, seiring berjalannya waktu, kurva yang naik 1% itu melesat ke atas. Sementara kebiasaan buruk yang turun 1% malah bikin kita jatuh mendekati 0. Nah, inilah alasan kenapa kita sering banget nyerah. Kita kejebak di lembah kekecewaan ini. Rasanya udah usaha mati-matian, tapi kok hasilnya nggak kelihatan ya? Kita jadi ngerasa usaha kita sia-sia. Padahal, menurut buku ini, usaha Anda itu nggak sia-sia. Usaha itu lagi disimpan, lagi ngebangun potensi buat sebuah terobosan besar nanti. Oke, kita udah tahu konsistensi itu kunci, tapi kok masih aja sering gagal? Nah, jangan-jangan masalahnya adalah kita fokus ke hal yang salah. Yuk, kita lihat bedanya antara tujuan dan sistem. Jadi, gampangnya gini, tujuan itu adalah target akhirnya. Misalnya memenangkan kejuaraan. Nah, kalau sistem, itu adalah apa yang kamu lakuin setiap hari buat nyampe ke sana. Latihan, ngatur strategi, istirahat yang cukup, itu semua sistem. Terus kenapa fokus ke tujuan doang itu bahaya? Ini masalah pertamanya. Pemenang dan pecundang itu seringkali punya tujuan yang sama persis. Setiap atlet di Olimpiade pengen medali emas, setiap tim pengen juara. Jadi kalau semua orang tujuannya sama, berarti tujuan itu sendiri bukanlah pembedanya, kan? Ada kutipan keren banget dari buku ini. Anda tidak naik ke level tujuan Anda jatuh ke level sistem Anda. Wah, ini dalam banget artinya.
Maksudnya, yang nentuin kamu sukses atau gagal itu bukan setinggi apa mimpimu, tapi sekonsisten apa proses yang kamu jalanin tiap hari. Fokus aja sama sistemnya, nanti hasilnya bakal ngikutin. Oke, sekarang kita sampai ke solusi yang sebenarnya. Perubahan di level yang paling dalam. Ini bukan lagi soal apa yang Anda lakukan, tapi tentang siapa diri Anda. Coba bayangin perubahan itu kayak lapisan bawang. Lapisan paling luar itu hasil, misalnya turun berat badan. Lapisan tengahnya itu proses, misalnya pergi ke gym. Tapi lapisan terdalam intinya itu adalah identitas, keyakinan kamu tentang diri kamu sendiri. Nah, perubahan yang paling kuat dan awet itu justru mulainya dari dalam keluar. Coba deh, perhatiin contoh klasik ini. Waktu ditawarin rokok, orang pertama jawab, "Nggak, makasih, saya lagi coba berhenti." Dengerin deh kalimat itu. Identitas dia masih seorang perokok. Dia cuma lagi mencoba buat ngelawan identitas aslinya itu. Sekarang, bandingin sama jawaban orang kedua. "Nggak, makasih, saya bukan perokok." Kedengarannya mirip ya. Tapi ini beda total. Ini bukan lagi soal mencoba. Ini adalah sebuah pernyataan identitas. Buat dia, merokok itu udah bukan bagian dari dirinya lagi. Tindakannya udah selaras sama identitas barunya sebagai bukan perokok. Nah, ini dia intinya. Buat ngubah kebiasaanmu selamanya, kamu harus mulai percaya hal-hal baru tentang dirimu sendiri. Kamu bukan cuma mencoba untuk lari, kamu menjadi seorang pelari. Kamu bukan cuma mencoba untuk nulis, kamu menjadi seorang penulis. Terus gimana caranya? Gimana kita bisa mulai ngebangun identitas baru ini? Tenang, ada kerangka kerja yang simple banget dan bisa langsung kita coba. Prosesnya cuma 2 langkah. Pertama, putuskan kamu mau jadi orang yang seperti apa. Bukan mau turun 10 kilo, tapi mau jadi orang yang sehat dan aktif. Kedua, buktikan identitas itu ke dirimu sendiri lewat tindakan-tindakan kecil. Setiap kali kamu milih salad daripada gorengan, itu adalah satu suara untuk identitas saya orang yang sehat. Jadi, mari kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan. Coba lupakan dulu hasil akhir yang pengen kamu capai. Sebaliknya, coba tanya ke diri sendiri. Tipe orang seperti apa yang ingin saya tuju? Karena setiap tindakan kecil yang kamu ambil hari ini adalah sebuah suara untuk menjadi orang tersebut.